Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Dia Larasati, NIM 1903211000019 dari kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Ekonomi Bisnis Syariah. Pokok bahasan yang pertama adalah perbedaan dan contoh praktik ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. 2. Perbedaan musyarakah dan mudharabah. 3. Alur akad wakalah dan hal-hal yang membatalkan. 4. Alur akad hawalah dan hal-hal yang membatalkan. Serta contoh praktik musakoh di bidang pertanian yang tidak sesuai dengan konsep bisnis syariah. Pengertian ekonomi konvensional yaitu teori ekonomi yang berkaitan dengan kebebasan bergerak ke arah menuju pasar bebas dan sistem ekonomi berpaham perdagangan bebas dalam era globalisasi yang bertujuan untuk menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme. Sedangkan ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi secara islami. Perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Sumber utama ekonomi konvensional mengacu pada hal-hal yang bersifat positivity, sedangkan ekonomi syariah berasal dari Al-Quran dan hadis. Rasionalitas ekonomi konvensional mengabaikan moral dan etika dan hanya sebatas kepentingan di dunia tanpa memikirkan kepentingan akhirat. Sedangkan ekonomi syariah membentuk manusia ekonomi yang berkarakter islami. Tujuan ekonomi konvensional semata-mata kesejahteraan duniawi, sedangkan ekonomi syariah mencapai falah di dunia dan akhirat. Prinsip ekonomi konvensional yaitu konsep scarcity adalah konsep yang membebaskan seseorang untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara maksimal untuk mencapai tujuan mereka. Sedangkan ekonomi syariah prinsipnya yaitu goal-oriented discipline. Di sana tidak hanya mempelajari cara mengalokasikan sumber daya secara maksimal, tetapi juga mempelajari tujuan di dunia maupun akhirat. Kepemilikan ekonomi konvensional, setiap pribadi bebas memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Sedangkan ekonomi syariah, sumber kekayaan yang dimiliki merupakan titipan dari Allah. Keuntungan ekonomi konvensional, bunga atau pengambilan keuntungan dari persentase modal, sedangkan ekonomi syariah bagi hasil atau pengambilan keuntungan dari persentase pendapatan. Contoh praktik ekonomi konvensional yang pertama adalah koperasi simpan pinjam. Memiliki cara kerja yang secara demokratis dan kekeluargaan. Bunga yang dikenakan juga lebih rendah dan dapat dibayarkan secara mengangsur. Yang kedua adalah pembayaran pajak dan yang ketiga adalah asuransi. Pada sistem yang dijalankan yaitu pada perputaran uang dari nasabah untuk menutupi risiko yang dialami oleh nasabah lain dengan cara membayar klaim. Sedangkan contoh praktik ekonomi syariah yang pertama adalah asuransi syariah. Produk yang ditawarkan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional, tapi pertanggungan yang dilakukan merupakan hasil kerjasama dengan para anggota lainnya. Yang kedua adalah perbankan syariah. Apabila perbankan berbasis konvensional memberikan bunga pada produk yang ditawarkan, bank syariah hanya memberikan bagi hasil atau nisbah. Selanjutnya adalah pegadaian syariah. Bisnis ini menawarkan jual beli dalam Islam. Keuntungan dari proses pegadaian akan diberikan untuk memudahkan nasabah mendaftar haji atau membayar tagihan rutin bulanan. Dan yang ketiga adalah koperasi syariah, di mana menerapkan prinsip-prinsip syariah. Aturan atau sistem yang diterapkan oleh koperasi syariah menggunakan tuntunan dan ajaran Islam. Perbedaan musyarakah dan mudharabah. Perbedaan musyarakah dan mudharabah adalah musyarakah memiliki banyak pemilik modal, sedangkan mudharabah hanya ada satu pemilik modal. Musyarakah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha tertentu. Setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal. Keuntungan dan resiko ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. Mudharabah.
Hanya satu pihak yang bertindak sebagai pemberi modal. Keuntungan dibagi antara kedua pihak dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Musyarakah adalah bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil atau syirkah, di mana bank menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah. Selanjutnya, bank nasabah akan melaksanakan bagi hasil atas usaha sesuai nisbah yang disepakati pada jangka waktu tertentu. Dengan skema musyarakah dapat memanfaatkan pembiayaan ini untuk investasi atau modal kerja baik jangka pendek atau jangka panjang dengan fleksibilitas pembayaran. Dalam skema pembiayaan ini, nasabah wajib menyerahkan laporan usaha atau realisasi sales atau pendapatan kepada bank untuk menentukan bagi hasil atas usaha. Sedangkan skema mudharabah yaitu pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang dilakukan melalui kerjasama antar dua pihak di mana pemilik modal atau bank menyediakan modal 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola usaha atau debitur. Dengan mensyaratkan jenis ataupun bentuk usaha yang dilakukan. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk memperoleh modal usaha. Bank memberikan modal sebesar 100% untuk dikelola oleh nasabah yang memiliki keahlian tertentu. Ketika akad berlangsung telah ditentukan berdasarkan bagi hasilnya. Jika terjadi kerugian ketika menjalankan usaha yang bukan merupakan kesalahan-kesalahan, maka kerugian yang ditanggung oleh bank. Setelah proses usaha berjalan dan keuntungan dibagi sesuai ketentuan nisbah. Selain itu, nasabah juga mengembalikan modal pokok kepada bank. Alur akad wakalah. Pihak pemberi kuasa atau muwakil memberikan mandat atau menyerahkan pendelegasian kepada pihak penerima kuasa atau wakil. Dan dalam hal ini terjadi akad wakalah di antara kedua belah pihak. Selanjutnya, wakil melakukan kegiatan sesuai dengan akad pada objek yang dikuasakan atau taukil. Antara muwakil dan wakil dalam melaksanakan akad tentunya terdapat ijab kabul. Hal-hal yang membatalkan akad wakalah. 1. Muwakil memecat wakil. 2. Meninggalnya salah satu pihak baik muwakil atau wakil. 3. Rusaknya barang yang dikuasakan kepada wakil. 4. Muwakil ikut serta melakukan sesuatu yang menjadi wewenang wakil. 5. Murtadnya salah satu pihak. 6. Wakil mengundurkan diri dengan syarat sepengetahuan muwakil. 7. Berakhirnya waktu yang telah ditentukan dalam akad. Dan yang terakhir adalah diputusnya akad wakalah. Alur akad hawalah. Muhal melakukan transaksi berupa utang piutang kepada muhil. Muhil melakukan kesepakatan dengan muhal alaih, di mana muhil melakukan pengalihan hutang kepada muhal alaih, sehingga muhal alaih memiliki tanggung jawab untuk melunasi hutang kepada muhal sesuai jumlah hutang. Pihak muhal juga harus menyepakati akad hawalah. Setelah terjadi kesepakatan antara muhil dan muhal alaih, maka muhal akan memberikan faktur pengalihan hutang kepada pihak yang menerima pengalihan hutang. Faktur yang diberikan yaitu berupa faktur penagihan hutang, dilanjutkan dengan muhal alaih membayar hutang kepada muhal sesuai jumlah hutang. Kemudian muhal alaih memberikan tagihan hutang kepada muhil. Yang terakhir yaitu muhil atau pihak yang berhutang akan membayar hutangnya kepada muhal alaih, bukan kepada muhal atau pihak pemberi piutang, karena utangnya telah dialihkan kepada muhal alaih. Hal-hal yang membatalkan akad hawalah. Sebelum perjanjian diberlakukan secara sah atau tatap muka, salah satu pihak akan membatalkan hawalah tersebut. 2. Untuk melunasi hutangnya, baik ketika akan melunasi terlebih dahulu yang akan dialihkan ke pihak kedua. 3. Dalam membayar hutangnya, pihak ketiga dibebaskan oleh pihak kedua dari kewajibannya. 4. Menghibahkan harta yang dimiliki pihak kedua. 5. Jika pihak ketiga mengalami kesulitan dalam keadaan pihak ketiga tidak menepati janji akan akad tersebut, maka pihak kedua tidak bisa memenuhi akad hawalah tersebut. 6. Ahli waris akan menjadi hak pihak ketiga jika pihak kedua meninggal dunia. Contoh praktik musyakoh di bidang pertanian yang tidak sesuai dengan konsep bisnis syariah.
Pelaksanaan bagi hasil musyawarah antara pemilik kebun dan pekerja kebun sawit di Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, memiliki tujuan yang baik untuk kelangsungan hidup petani sawit, tetapi dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kerjasama bagi hasil musyawarah antara pemilik kebun dan pekerja kebun sawit menimbulkan kesamaran. Terdapat penyimpangan, yaitu berupa kecurangan dalam pembagian hasil, di mana pekerja sering melakukan pemanenan buah sawit tanpa sepengetahuan pemilik kebun, dan hasilnya tidak disatukan dengan hasil panen lainnya. Dengan kata lain, pekerja tersebut melakukan pencurian. Maka, ketika masih terdapat unsur penyimpangan di dalam kerjasama tersebut, akad tersebut akan menjadi fasad atau rusak. Apabila diperhatikan dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil musyawarah pada petani sawit ditemukan beberapa hal yang dipandang menggarar dan perlu mendapat perhatian. Di antaranya yaitu, dalam kerjasama tidak dilakukan perjanjian secara tertulis. Hal ini tentunya mengakibatkan terjadinya penyimpangan atau penyelewengan, baik itu datangnya dari pemilik kebun atau pekerja kebun sawit. Dan yang kedua yaitu pelaksanaan bagi hasil musyawarah sebagian besar tidak menentukan batas waktu berakhirnya kerjasama. Hal ini menyebabkan pemilik kebun dapat mengambil kebunnya kapan saja dengan merugikan pekerja kebun. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.